Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang kedua, yaitu ada dua soal, latihan yang 1.3 dan 1.4 mengenai rekonsiliasi bank. Oke, kita masuk ke 1.3. Baik, jadi di sini sudah ada soalnya. Nah, di sini ada si PT Jeko. Baik. Dia punya laporan, jadi di sini ada beberapa informasi yang akan diberikan. Yang pertama adalah laporan bank untuk si PT Jeko pada tanggal 30 Juni 2019 menunjukkan saldo sebesar 9 ribuan dolar. Berarti ini adalah saldonya versi si bank. Baik, semua penerimaan kas disetorkan ke bank setiap sore hari setelah bank tutup dengan memasukkannya ke dalam kotak setoran malam. Catatan akuntansi menunjukkan ikhtisar data berikut untuk penerimaan dan pembayaran kas selama bulan Juni. Oke, catatan akuntansi, berarti itu catatannya si perusahaan. Nah, saldo awalnya per 1 Juni itu 3 ribuan. Total penerimaan itu 28 ribuan. Total jumlah cek yang diterbitkan itu 28 ribuan. Baik, jadi di sini tidak langsung dicantumkan saldo akhirnya si versi perusahaan berapa, tapi kalian diminta untuk menghitungnya terlebih dahulu. Dengan cara si saldo kas, nanti kamu tambahkan dengan total penerimaan, kamu kurangi dengan total cek yang diterbitkan. Kalau kita terbitkan cek kan berarti kita membayarkan sesuatu, maka uang kita itu akan berkurang. Baik, setelah laporan bank dan cek-cek yang dibatalkan beserta memorandumnya dibandingkan dengan catatan pembukuan, jadi setelah laporannya versi bank sudah ada, versi perusahaan sudah ada, nah dilakukan pengecekan, ada gak mutasi atau ada gak saldo yang berbeda. Ya, nah setelah dicek ternyata ditemukanlah hal-hal sebagai berikut. Jadi di sini sudah dicantumkan apa-apa saja yang selisih. Oke, jadi kalian tidak perlu mengecek manual. Nah di sini di soal sudah disebutkan apa-apa aja yang menjadi poin yang harus disesuaikan. Yang pertama, bank telah menerima dana dari PT Jeko sebesar 1.030 atas pelunasan piutang wesel. Nilai nominalnya Rp1.000. Oke, kita langsung masuk ke rekonsiliasi banknya. Baik, jadi kita di sini bikin dulu laporan rekonsiliasi banknya. Nama perusahaannya itu PT Jako atau Jeko lah. Nah, kemudian nama laporannya, rekonsiliasi bank, dan periodenya 30 Juni 2019. Catatan menurut bank itu 9143,11. Menurut perusahaan itu, silakan kalian hitung poin yang di ini, ketiga poin ini, ya, saldo awal tambah penerimaan kurangi cek yang diterbitkan. Hasilnya 4526,25. Baik, berikutnya. Bank telah menerima dana dari PT Jeko $1.030 atas pelunasan piutang wesel dengan nominal $1.000. Baik, berarti banknya sudah menerima. Nah, karena bank sudah menerima, berarti si perusahaan ini belum tahu nih bahwa ada uang yang masuk. Maka kita harus menambahkan di sisinya perusahaan. Oke, kita tambahkan di sisi perusahaan itu ada dua item. Yang pertama itu piutang wesel $1.000. Yang kedua, Pak, ada yang nanya nih, Pak, kok selisih ya? Ini 1.030, tapi yang diterima nominalnya 1.000. Nah, selisih 30 itu adalah bunga atas si piutang wesel atau bunga wesel. Ya, jadi kalau namanya piutang wesel, dia selalu tidak jauh-jauh lah dengan yang namanya bunga wesel. Karena perbedaan utama piutang wesel sama piutang yang biasa adalah piutang wesel itu ada perjanjian tertulisnya. Nah, dan biasanya perjanjian tertulis ini disertakan dengan bunga. Begitu. Kalau piutang biasa itu nggak ada bunganya. Cuman ya, saya jual secara kredit, ya udahlah, berarti muncul namanya piutang. Tidak ada bunga-bungaan. Seperti itu. Baik, jadi kita terima di sisi perusahaan, kita terima yang namanya pelunasan piutang wesel sebesar $1.000. Kemudian bunga penagihan wesel atau bunga wesel boleh $30. Lanjut. Yang B, setoran sebesar 1.800-an yang berasal dari penerimaan kas tanggal 30 Juni belum tercantum pada laporan bank. Oke, berarti kita udah menyetor nih segini nih. Ya, kita udah setor, namun di sisi banknya belum masuk uangnya kita. Berarti kan dari sisi bank yang harus mengkoreksinya nanti.
Oke, berarti setoran ini bakal bertambah di sisinya si bank. Nama kerennya deposit in transit. Berarti bagian menambah deposit in transit sebesar 1.852,21. Oke, lanjut. Cek yang masih beredar. Oke, outstanding check. Ada 5.200-an. Baik, jadi kalau ada outstanding check, nah nantinya kan pasti bakal dicairkan sama yang si pemegang cek ini. Nanti orang yang kita bayar pakai cek, nah suatu saat atau the next day, pasti dia bakal mencairkan cek ini. Maka nantinya bakal dikoreksi di sisi si bank, yaitu sifatnya mengurangi. Oke, outstanding check 5.265,27. Kalau misalnya tidak ada nomor cek, tidak masalah, tidak usah dicantumkan. Ya, lanjut. Cek yang ditarik sebesar 139. Ternyata oleh bank dibukukan sebesar 157. Berarti cek yang ditarik. Kita tarik cek. Berarti uang kita berkurang. Oke, harusnya uang kita hanya berkurang 139. Ternyata sama si bank dikurangi sebesar 157. Selisih dong. Berarti di sini ada selisih sekitar $18. Nah, berarti si bank yang harusnya dia kurangi cuma 139, tapi dia kuranginya 157, kelebihan. Dia kurangi uang kita terlalu banyak nih. Berarti si bank harus balikin uang kita sebesar $18. Maka si bank harus balikin duit kita. Otomatis uang kita di sisi bank itu bakal dikoreksi di bagian ditambah. Ya, karena bank harus balikin, otomatis saldo kita bertambah di banknya. $18. Lanjut yang E. Cek sebesar $30 yang dilampirkan pada laporan bank ternyata oleh perusahaan dibukukan sebesar $240. Wah, beda jauh ya. Nah, cek tersebut adalah untuk pembayaran PT Miki atas pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Jadi, cek ini kita bayarkan ke PT Miki untuk pembayaran. Berarti ini apa ya? Perlengkapan kantor secara kredit, berarti pembayaran hutang. Oke, untuk pembayaran utang. Nah, cek ini hanya sebesar $30. Oke, cek yang kita kita bayarkan kepada si PT Miki hanya $30. Tapi kita catatnya, jadi di sini ternyata oleh perusahaan dibukukan sebesar $240. Maka harusnya kita itu uang yang berkurang di versinya perusahaan ya. Karena kita bayarkan hanya $30, uang yang berkurang harusnya $30. Oke. Tapi sama si akuntingnya misalnya, itu ada salah pembukuan. Jadi yang harusnya berkurang $30, malah berkurang sebesar $240. Berarti ada kesalahan catat dong. Nah, kesalahan pencatatan ini harus dikoreksi dengan cara yang harusnya kurangi $30, dia kuranginya malah lebih nih, jadi $240. Maka uangnya harus kita balikin kembali. Kita tambahkan kembali di sisi perusahaan. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Berarti 30 ke 240 itu ada selisih sebesar $210. Berarti di sisi perusahaan itu sifatnya menambah. Namanya kesalahan pencatatan $210. Lanjut, kelas. Beban administrasi bank. Untuk bulan Juni, $18,2. Ya, seperti biasalah. Kalau admin bank kan, berarti bank yang mendebitkan terlebih dahulu. Baru perusahaan nanti taunya belakangan. Kayak gitu. Berarti yang koreksi di sisi perusahaan, karena ini biaya admin, berarti sifatnya mengurangi. Oke. Admin bank sifatnya mengurangi $18,2. Kita totalkan di sini masing-masing bagian penambahan maupun pengurangan. Oke. Dapatlah saldo akhirnya. Nah, saldo akhirnya ini harus balance. Kalau secara utama balance sih. Tapi jangan heran kalau misalnya balance, belum tentu itu benar. Takutnya ada transaksi yang kalian salah, tapi kebetulan itu balance posisinya. Ya, baik. Setelah kalian bikin rekonsiliasi banknya, kalian diminta juga bikin jurnal yang diperlukan oleh PT Jeko. Oke, berarti ya hanya di ini nih, yang bagian sini nih, bagian perusahaan. Nah, yang pertama, pelunasan piutang wesel. Oke, jadi ini bagian ditambah, bagian uang yang bertambah. Nah, pelunasan piutang wesel. Berarti bank kita bertambah, atau saya pakai kas, boleh. Pada apa? Piutang wesel, berarti piutang wesel kita berkurang sebesar $1.000. $1.000. Lanjut, penagihan bunga wesel.
ditambah, berarti kasnya juga bertambah atau banknya bertambah, kreditnya adalah pendapatan bunga Wesel, $30. Lanjut, kesalahan pencatatan. Nah, ini harus kita cari tahu dulu. Dia salahnya karena apa? Oke, 210. Itu yang poin E tadi. Dia salahnya karena bayar. Oke, pembelian dia bayar untuk pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Secara kredit, berarti kita bayarnya apa? Yaitu bayar hutangnya. Ya, berarti uang kita di sini bertambah sebesar 210. Kemudian di sisi kredit, kita mengkreditkan utang usaha sebesar 210. Oke, beda cerita kalau dia bilangnya, cek tersebut adalah untuk pembayaran PT Miki atas pembelian perlengkapan secara tunai. Kalau secara tunai, berarti yang kita kreditkan adalah perlengkapan kantor. Seperti itu. Oke, karena di sini dikatakan secara kredit, berarti dia bayar utang dong sebenarnya. Lanjut, biaya admin bank di sini itu di posisi mengurangi. Berarti kas kita ada di sebelah kredit, $18,2. Di sisi debit ada biaya admin bank, $18,2. Baik, jadi untuk soal 1.3 telah selesai. Kita lanjut ke soal 1.4. Baik, jadi untuk soal yang 1.4 di sini sudah ada PT Jumper. Nah, PT Jumper ini sudah tertera beberapa transaksi yang perlu disesuaikan. Nah, di soal ini kalian diminta untuk pertama seperti biasa bikin rekonsiliasi bank. Yang kedua adalah bikin ayat jurnalnya. Oke, kita lihat dari atas. Berdasarkan catatan PT Jumper dan laporan Bank BCI tanggal 30 November 2019 diperoleh data sebagai berikut. A. Saldo menurut perusahaan 210 juta, sedangkan saldo menurut bank 184.750. Oke, kita masukin ke laporan rekonsiliasi banknya. Jadi di sini ada PT Jumper, laporan rekonsiliasi bank periode 30 November 2019. Saldo menurut perusahaan itu 210 juta. Saldo menurut bank 184.750. Baik, kita lihat satu persatu. B. Setoran pada tanggal 30 November dengan bukti setor nomor sekian sebesar 181.700.000 belum tampak dalam bank BCI. Jadi, setoran yang sudah kita lakukan, nah, uangnya itu belum bertambah di banknya kita. Padahal kita sudah melakukan penyetoran. Berarti kan itu deposit in transit. Nah, deposit in transit berarti nanti di sisi bank uang kita akan bertambah. Ya, di sisi bank kita akan menambahkan uangnya kita. Berarti di sini ada deposit in transit 181.700. Lanjut. Yang C, hasil penagihan piutang Wesel sebesar 40 juta belum dicatat oleh PT Jumper. Jadi uangnya sudah masuk ke bank BCI, namun si PT Jumper belum tahu nih kalau ada uang masuk. Berarti si perusahaan yang harusnya mencatat uang masuk, berarti di sisi perusahaan sifatnya menambah. Oke, kebetulan di sini nggak dibilang ada bunga atau ada perbedaan nominal, berarti asumsinya full 40 juta untuk piutang Wesel. Berarti di sisi perusahaan kita menambah penagihan piutang boleh, mau tulis piutang Wesel juga boleh, 40 juta. Baik, lanjut. Yang D, PT Jumper telah salah mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang Tuan Stephen. Oke, jadi PT Jumper salah mencatat penerimaan kas. Jumlah yang seharusnya dicatat itu 85.400. Jadi uangnya masuk sebenarnya itu 85.400. Namun cuma dicatat masuk 55.400. Berarti dicatatnya kurang nih. Padahal uang yang masuk itu lebih banyak. Berarti yang kita harus menambahkan kembali uangnya kita. Oke, jadi uang yang masuk harusnya 85 jutaan. Namun yang kita catat masuk itu cuma 55 jutaan. Berarti ada selisih sekitar 30 juta. Itu harus kita tambahin lagi dong di catatan kita. Berarti kan di sisi perusahaan itu ada penambahan 30 juta. Kesalahan pencatatan. Lanjut. E. Kas dari pelunasan piutang pelanggan yang belum sempat disetorkan kasir ke Bank BCI sampai tanggal 30 November jumlahnya 20 juta. Berarti ini uang kita yang
belum masuk di bank lah, bisa dibilang deposit in transit juga. Oke, cuman memang soalnya mungkin kalian agak bingung, tapi intinya uang kita yang seharusnya kita setorkan namun belum masuk di datanya bank, kayak gitu. Berarti ini deposit in transit juga 20 juta. Lanjut, F, setoran cek nomor sekian 15 juta telah dikembalikan oleh pihak Bank BCI karena tidak ada dananya, atau NSF atau not sufficient funds. Berarti yang awalnya kita mencatat bank kita bertambah di sisi perusahaan ya, kita mencatat uang kita bertambah 15 juta, ternyata ceknya cek kosong, nggak ada dananya. Berarti tidak jadi ditambahkan. Maka harus kita kurangi di catatannya kita. Oke, berarti not sufficient funds sebesar 15 juta. Ini urutannya terserah ya. Jadi, misalnya mau penagih piutang, baru kesalahan pencatatan di yang bagian keduanya ini, baru nanti ada pendapatan jasa giro, boleh, nggak masalah. Yang penting angkanya benar. Apa yang di sisi bagian penambah semuanya ada, di sisi bagian pengurang semuanya ada dan benar. Ya, itu sudah tidak masalah. Lanjut. NSF sudah. G. Cek yang masih beredar. Berarti outstanding check. Sampai tanggal 30 November sebesar 120 juta. Outstanding check itu nantinya bakal dicairkan. Kalau dicairkan berarti uang di bank itu akan berkurang. Berarti di sisi bank ada outstanding check sebesar 120 juta. Lanjut, H. Setoran dari UD Jumperman 4 juta telah salah dicatat oleh Bank BCI sebagai setorannya PT Jumper. Jadi, ini perusahaan lain, dia setor sebesar 4 juta. Ya, urusan dia sih, harusnya uang dia yang bertambah. Ternyata sama si Bank BCI, itu ditambahin ke rekening kita. Berarti banknya harus dikoreksi dong. Nah, maka bank yang salah catat tersebut, dia catatnya bertambah di tempat kita, maka dia harus mengambil kembali uang kita. Berarti uang kita di sisi bank itu berkurang. Kesalahan pencatatan sebesar 4 juta. Lanjut. Pembayaran utang, yang I, pembayaran utang usaha dengan cek nomor sekian kepada UD ATM telah keliru dicatat oleh PT Jumper. Berarti ini udah ketahuan perusahaan yang harusnya mengkoreksi. Dan itu adalah kesalahan pencatatan. Nah, kita lihat kita koreksinya gimana. Oke, jadi pembayaran utang usaha kepada UD ATM dicatat sama si PT Jumper nih sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan jumlah seharusnya adalah 9 juta. Jadi uang yang keluarnya harusnya 9 juta, kita malah catat cuma keluar 6 juta. Oke, harusnya keluar 9 juta, tapi yang kita catat cuma 6 juta. Berarti kita harus kurangi lagi uang kita di bank sebesar 3 juta. Berarti di sisi perusahaan ada kesalahan pencatatan sebesar 3 juta. Lanjut, yang terakhir, PT Jumper belum mencatat pendapatan jasa giro. Oke, berarti si PT Jumper yang harus mencatat di sisi perusahaan. Mencatat pendapatan jasa giro sebesar 750.000. Pendapatan jasa giro sifatnya menambah. Jadi, pendapatan jasa giro 750.000. Dan biaya admin sebesar 300.000. Biaya admin berarti mengurangi. Oke, nanti ditotalkan seluruhnya. Oke, dapatlah saldo kas yang benar. Ya, dapatlah saldo kas yang benar. Baik, jadi ini 262.450, dua-duanya balance. Berarti harusnya sudah benar. Oke. Berikutnya kalian diminta bikin jurnal. Nah, ini ada beberapa jurnal dari paling atas deh. Baik, jadi dari paling atas itu kita lihat dulu. Baik, di sini dari penagihan piutang. Berarti kan uang kita, ini bagian penambahan nih. Berarti banknya atau kasnya di sebelah debit. Di sebelah debit ada kas sebesar 40 juta. Kreditnya adalah penagihan piutang, berarti piutang wesel. Kita tambahin piutang wesel. Oke, penagihan piutang wesel 40 juta. Lanjut, pendapatan jasa giro, berarti kasnya sebelah debit 750 pada pendapatan bunga bank 750, atau pendapatan jasa giro juga boleh. Lanjut, berikutnya kesalahan pencatatan 30 juta. Berarti kasnya bertambah 30 juta. Nah, kesalahan pencatatan karena apa nih? Kita lihat dulu 30 juta.
itu dari poin yang D, ya, yang D. PT Jumper salah mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, berarti hubungannya sama piutang. Oke, berarti kreditnya yang kita catat piutang. Nah, dia tidak tulis spesifik itu piutang usaha, piutang dagang, piutang wesel. Ya udah, kita tulisnya kas pada piutang aja. Lanjut, di sini bagian pengurangan, berarti kasnya kita berkurang. Kas berkurang, yang pertama dulu 300.000 biaya admin. 300.000 berkurang di sisi kas, dan biaya adminnya itu 300.000 di sebelah debit. Lanjut, ada kesalahan pencatatan. Nanti berkurang 3 juta. Nah, sisi debitnya apa nih? Kesalahan pencatatan karena apa? Kita cek 3 juta. Nah, di sini yang poin I itu karena utang usaha. Berarti kita mendebet si utang usaha. Lanjut, yang terakhir, not sufficient funds. Jadi, karena itu sebelah bagian pengurangan, jadi kas kita berkurang 15 juta. Nah, debitnya apa? Jadi NSF kalau kita lihat itu Nah, NSF biasanya itu adalah pembayaran dari klien. Klien berarti kita ada memberikan jasa atau barang secara kredit. Dia lunasi, ya berarti kan hubungannya sama piutang. Nah, berarti di sini kita munculin akun piutang juga. Ya, NSF itu identik dengan piutang sih. Karena orang bayar kita ya atas apa? Biasanya atas piutang. Ya, jadi seperti itu. Baik, jadi ini pembahasan untuk soal 1.4 telah selesai. Nah, jika dirasa ada yang kurang jelas atau ada yang kalian masih bingung, silakan ditanyakan kepada saya, nggak masalah. Yang penting kalian salahnya di mana, kalian bingung untuk logika berpikirnya, konsep berpikirnya seperti apa, boleh kalian tanyakan kepada saya. Baik, selain soal 1.3 dan 1.4, itu kalau nggak salah masih ada 2 soal lagi. Nah, saya tidak minta kalian kerjakan, jadi tidak dikumpulkan. Namun ya terserah, kalau kalian mau coba kerjakan, boleh. Nanti hasilnya coba tanya ke saya, boleh. Nanti kita cocokin jawabanmu benar atau enggak. Tapi itu tidak wajib, itu terserah kalian. Kalau mau untuk latihan soal, boleh. Maksudnya untuk kalian kerjain sendiri ya, bukan dikumpul. Jadi itu bebas aja, nggak dikerjain juga nggak masalah. Namun ya kalau memang kalian punya waktu, kalian untuk coba kerjain untuk persiapan ujian juga tidak masalah. Nanti tinggal dicocokin aja jawabannya dengan saya. Ya, jadi seperti itu. Saya akhiri video perkuliahan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dapat dimengerti sama kalian yang sedang belajar ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih.